Hai semua, welcome back to channel Mami Bong. Di video kali ini Mami akan membuat kue kering sultana. Gimana cara bikinnya? Kita simak video ini sama-sama ya. Di sini Mami punya 100 gram kismis dan ini kita iris-iris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya setelah diiris-iris. Next kita siapkan wadah, lalu ambil 100 gram kismis yang tadi udah kita iris-iris, masukkan ke dalam wadah. Next ada 150 gram selai nanas, masukkan bersama kismis. Di sini Mami pakai selai yang merek Doni ya, ini enak banget selainya. Lalu ada 1 saset kental manis, langsung juga kita campurkan bersama kismis dan selai nanas. Lalu aduk perlahan hingga ketiga bahan ini semuanya tercampur merata ya. Jadinya seperti ini sudah merata. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Next kita buat adonannya. Ini ada 120 gram mentega dan 80 gram margarin. Jadi totalnya ada 200 gram. Lalu ada 80 gram gula halus. Ini kita masukkan dengan cara diayak seperti ini agar tidak ada gula halus yang bergerindil. Lalu Mami aduk menggunakan spatula seperti ini agar pada saat menggunakan whisk gula halusnya tidak berterbangan. Jadi udah menyatu seperti ini ya. Next langsung aja dikocok menggunakan whisker selama kurang lebih 1 menit hingga pucat dan creamy. Dan ini sudah cukup ya. Nextnya ada 1 butir kuning telur. Ini langsung juga kita masukin ke adonan. Kemudian kocok hingga setercampurnya aja selama kurang lebih 30 detik. Lalu ada setengah sendok teh pasta vanila. Aduk merata. Selanjutnya ada 30 gram tepung maizena. Ini kita masukkan dengan cara diayak. Lalu ada 27 gram susu bubuk. Mami pakai 1 saset ya. Ini kita masukkan dengan cara diayak seperti ini. Lalu kita aduk. Nextnya ini ada 250 gram tepung protein rendah ya. Kita masukkan dengan cara diayak seperti ini. Kemudian diaduk setercampurnya aja menggunakan spatula karena adonan sudah mulai terasa berat. Masukkan tahap kedua untuk tepung terigunya, masih dengan cara diayak ya. Lalu aduk merata hingga benar-benar tercampur semua menggunakan spatula ya. Hingga tekstur adonan menjadi seperti ini. Ini sudah selesai. Teksturnya empuk, lembut seperti ini ya. Ini udah dan kita sisihkan sebentar. Next kita siapkan baking paper. Ukurannya sesuaikan dengan ukuran loyang yang kita gunakan. Untuk lebarnya tetap sama dengan loyang. Untuk panjangnya dikali 2 dengan panjang loyang. Kemudian letakkan adonan di tengah baking paper seperti ini semuanya ya, seluruh adonannya. Kemudian Mami tutup lagi dengan baking paper seperti ini. Lalu kita gilas dengan rolling pin perlahan-lahan hingga menipis menyebar ke seluruh baking paper yang ada di bawahnya ya. Dan hasilnya menipis seperti ini. Jika ada kelebihan yang melewati garis dari baking paper, ini bisa kita rapikan menggunakan spatula seperti ini. Dan kelebihannya ini bisa diletakkan di tengah adonan lagi untuk kemudian kita gilas lagi merata nantinya ya. Oke, setelah rapi kita siap menggilas bagian tengahnya lagi. Ini sisa-sisanya dari pinggiran yang tidak rapi tadi ya. Kita rapihkan menggunakan rolling pin, diratakan seperti ini. Kemudian ini hasil akhirnya, dia rapih ya, dia udah cakep. Lalu ini akan Mami tandai bagian tengahnya menggunakan garis dan spatula kayak gini ditandain ya. Jadi kita tahu bagian tengahnya yang mana dia, jadinya terbagi 2 sisi gitu. Lalu ambil isian selai nanas dan kismis tadi, kita sebarkan di satu sisi adonan ini. Kita ratakan menggunakan spatula seperti ini ya. Pastikan rapih dan merata.
Oke, ini udah cukup rapih ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini siap kita angkat. Kita angkat sisi yang satunya, lalu kita lipat menutupi isian selai nanas dan kismis tadi. Jadinya seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan ke loyang, yang pasti loyangnya udah sesuai dengan ukuran baking paper dan adonan yang udah diukur ini. Jadinya seperti ini ya. Kemudian gunting baking paper bagian atasnya. Jadi ini udah siap adonannya berada di dalam loyang bakaran. Lalu menggunakan penggaris dan pisau mami ukur, mami tandai ukuran kuenya sesuai dengan ukuran yang biasanya kue sultan aja ya mami. Kemudian potong-potong seperti ini menggunakan penggaris agar hasilnya rapih dan lurus. Lalu potong-potong kembali sesuai dengan tanda yang tadi udah kita buat ya. Jadi kuenya satu persatunya bentuknya itu jadi persegi panjang seperti bentuk kue sultana pada umumnya. Next, menggunakan garpu kita akan membuat motif lubang-lubang seperti ini di permukaan kue. Kita tusuk-tusuk aja perlahan seperti ini. Lakukan hingga selesai ke semua bagian kue, dan ini dia hasilnya setelah ditusuk-tusuk. Lalu kue ini siap untuk kita panggang. Di sini mami menggunakan oven tangkring, kalian juga bisa menggunakan oven listrik. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit sampai setengah matang, dan ini hasilnya setelah setengah matang. Lalu potong-potong kembali menggunakan pisau sesuai garis yang sudah tercetak, karena ketika dipanggang tadi ini kuenya melengket satu sama lain kembali ya. Jadi kita potong-potong lagi seperti ini. Setelah itu kita siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Tambahkan sedikit pewarna kuning telur, aduk-aduk, kemudian ini siap kita oles ke seluruh permukaan kue sultana ini. Ini dioles perlahan-lahan aja kayak gini ya, jadinya cakep banget. Oke, ini hasilnya setelah dioles kuning telur, cantik banget ya. Ini siap untuk kita panggang kembali hingga matang, masih menggunakan oven tangkring. Ini akan kita panggang sama masih di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini hasilnya setelah matang. Hasilnya cantik banget dan siap kita angkat perlahan-lahan. Dan ini setelah mami kemas di dalam toples, kita dapat 1,5 toples. Yang satu 500 gram, yang satu 250 gram. Kita icip ya. Ini tuh rasanya bener-bener sultan deh. Enak banget, legit banget. Aduh, pokoknya enak banget deh. Harus dicoba, bener-bener harus dicoba di rumah ya. Itu dia video mami kali ini membuat kue sultana. Terima kasih yang udah bersedia nonton. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video mami selanjutnya. Bye bye.